Tujuh hal yang sering terjadi di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Sky Sitorus. Kali ini karena ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh hikmah, bulan yang suci di mata Allah, kita akan membahas 7 hal yang sering terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama itu adalah ngadu burit, bukan. Yang pertama itu adalah ngabuburit. Ngabuburit ini menjadi satu hal yang hanya ada ya di bulan Ramadan. Setiap hari malah selama bulan Ramadan itu disebutnya adalah ngabuburit. Nunggu buka puasa itu sambil jalan-jalan sama teman-teman, ya kan. Amore, anak motor sore-sore, ya enggak. Naik motor sama teman-teman dari jam 5 misalnya. Ya ke taman-taman misalnya yang tempat banyak tongkrongan atau ya buat duduk sama pacar berdua-duaan, ya kan, sama pacar berdua-duaan. Tak, dipeluk batal. Tiba-tiba banyak orang yang berubah profesi menjadi pedagang dadakan, wirausahawan lah gitu-gitulah pokoknya kan, yang tiba-tiba berniaga, men. Emang menguntungkan, jualan takjil itu di bulan puasa itu emang menguntungkan karena nggak tahu kenapa manusianya sama, jumlah penduduknya tetap, tapi daya beli meningkat. Di sini ada 50 orang, yang jualan bisa nanti 30 orang, yang beli bisa 60 orang, lo bayangin dari mana tuh orangnya. Dan itu semuanya rata-rata habis. Ibadah yang paling manusia senangi adalah tidur. Makanya tinggal ngerebahin badan, ngantuk, ngarap, bangun-bangun buka, katanya ibadah. Tradisi tidur siang ini menjadi semakin banyak atau menjadi sebuah kebutuhan di bulan Ramadan, tidur siang nih. Tapi jangan kelamaan juga. Kelamaan mendingan sekalian aja ntar lebaran haji baru bangun. Kalau nggak yang bangunin lu nungkar nangkir sekalian. Tidur enak banget tuh tidur. Habis sahur langsung tidur. Melek-melek azan maghrib. Ujian puasa lo tuh di mana? Dalam mimpi. Berikutnya, main petasan. Nggak tahu kenapa emang main petasan ini nih jadi asik banget di bulan puasa ya. Gue dulu sering banget tuh ngejalin temen gue pakai petasan, lempar ke kupingnya, tas, gitu kan. Lempar kuping tas. Suatu hari gue kena batunya, begitu gue mau lempar, das meledak di tangan, pecah. Harus sakit. Cewek-cewek itu kalau lewat pulang taraweh suka kita kerjain petasan. Biar supaya apa? Biar supaya dia ngejar-ngejar kita. Iya. Biar supaya ngejar-ngejar kita, gitu banget ya dulu ya. Ngantri lo minta tanda tangan atau nggak bisa nyium tangan imam taraweh, imam salat Jumat misalnya. Itu di bulan Ramadan lagi ini banget. Pengen dapat berkah, berdoa sama Allah. Kalau mau cium tangan atau minta tanda tangan atau cium tangan, cukuplah cium tangannya sebagai guru saja gitu. Ya udah nggak usah rebutan. Seakan-akan dia itu apa, bukan apa-apa. Dia cuma manusia biasa yang mungkin yang diberikan Tuhan kesempatan untuk memberikan tausiah, untuk mengingatkan manusia-manusia, untuk mengingatkan kita, untuk memberikan ceramah. Tapi kan belum tentu juga dia di belakangnya baik ya. Maksudnya ya udah kalau mau cium tangan aja gitu, santai aja. Jangan terlalu berebutan, gue harus cium tangan nih, gue harus cium tangan. Kalau nggak cium tangan kayaknya nggak berkah gitu. Kalau misalnya lu nggak dapat cium tangan imam itu, pulang-pulang lu kayaknya lesu. Seakan-akan lu masuk neraka. Itu baru sifat bodoh namanya. Biasa aja men, kalau cium tangan, kalau dapat bagus alhamdulillah karena dia lo anggap guru, berterima kasih kan karena lu mungkin menghormati dia sebagai ilmu. Menghormati dia karena ilmunya lebih tinggi daripada lu, jadi lu cium tangan. Masya Allah Pak, ente luar biasa gitu. Ilmu ente tinggi, aneh sungkem sama ente. Ya kan? Tapi jangan dilulukan, jangan didewa-dewakan, jangan seakan-akan tangan dia itu berkah. Biasa aja, takutnya nanti mendewakan, jangan nanti menabikan, nanti malah menuhankan kalian. Nggak usah, ada Allah, ada Rasul, itu aja yang kalian ingat. Yang berikutnya, itu ada cara membangunkan sahur. Ini asik nih, walaupun kadang-kadang ngeselin. Kadang-kadang nih mereka kadang-kadang setengah 2 gitu, jam 2 udah gedebak. Mukulin tong, mukulin ini jerigen sama panci maknya. Memang ini adanya cuma di bulan Ramadan ya. Kalau lu lakuin di luar bulan Ramadan, gila lu men. Lu tiba-tiba lu bilang sahur, sahur jam 2 atau jam 3 pagi lu gitu, digampar lu. Next itu ada Ramadan Sale, diskon gede-gedean. Ini emak-emak rumah tangga nih senang banget nih Ramadan Sale nih. Bisa beliin anaknya baju banyak, ya kan? Diskon ampunan. Ya, diskon ampunan hingga 80%, gila. Jangan kata matahari, Tuhan aja ngasih diskon ampunan, men. Di bulan Ramadan itu bisa sampai 70 sampai 80%. Tapi mereka bisa naikin 80 sampai 90% harganya. Yang tadinya harga sebelum bulan puasa harganya 100, begitu bulan puasa mau lebaran dia bikin harganya 200. Habis itu dia diskon 50%, cepet-cepet juga. Lu aja nggak tahu.
Halo semuanya, makasih ya buat kalian yang udah nonton video-video kita di Digidi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat kalian jangan lupa ya like, comment, subscribe, and share ya. Ngomongnya apa aja? Jangan lupa tonton terus episode berikutnya dari Ganteng-Ganteng Serigala. Udah. Iya. Web seriesnya mana? Dah. Jajan baju baru.